Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini kita insyaallah akan masuk ke surat yang baru. Kemarin sudah membahas surat Ar-Rahman, ya. Lanjutan dari surat Ar-Rahman ini adalah surah Al-Waqi'ah. Ya. Sebelum dilanjut, ini saya akan sedikit cerita tentang surah Al-Waqi'ah. Ya, surah Al-Waqi'ah itu di dalam sebuah hadis yang sahih itu diriwayatkan Nabi terlihat banyak ubannya. Ya, sahabat bertanya, Rasulullah, kayaknya kok panjenengan sekarang sudah mulai kelihatan banyak ubannya, kelihatan banyak tua. Jadi mikiri apa gitu kan? Orang kan gitu ya. Kalau belum waktunya, misal umur masih 50-an, biasanya kan beruban berapa, Pak? Ya masing-masing ya di atas 60 lah ya. Kita durung sewidak esi saketan wis akeh uane, udah banyak ubannya. Itu katanya banyak pikiran. Jadi mikir apa ya? Kalau bahasa kita kira-kira Nabi bersabda, sayyibatni Hudun wa akhawatuha. Surat Hud dan saudara-saudaranya membuat saya beruban. Ada yang merincikan akhawatuha, saudara-saudaranya maksudnya adalah suratul Waqi'ah, surah An-Naba, surah Al-Insyiqaq, dan seterusnya. Intinya apa? Surat-surat yang cerita tentang hari kiamat. Itu sampai membuat Rasulullah beruban, maksudnya begitu khawatir, begitu takut. Tentu tidak hanya pada dirinya, yang paling dikhawatirkan Rasulullah justru adalah umatnya. Ini gimana nanti umatku kalau hari kiamat datang? Itu saking khawatirnya, saking kepikiran umatnya. Rasulullah udah levelnya udah nggak mikirin diri sendiri. Ngapunten, beda kayak kita nih masih mikirin diri sendiri. Kita aja belum. Kalau Rasulullah udah berpikir umatnya. Ya Allah, umatku gimana? Ini maka kemudian sampai dikatakan membuat Rasulullah berubah. Ini hadis yang sahih tentang surah Al-Waqi'ah, satu di antaranya. Termasuk kadang juga Rasulullah di salat subuh, ya nggak rutin, kadang membaca surah Al-Waqi'ah. Nah, karena surah Al-Waqi'ah ini termasuk yang tiwalul mufassal yang panjang, ya. Kalau pernah kita bahas dulu ya, kalau maghrib Rasulullah biasanya membaca antara ad-duha sampai an-nas. Ini kalau salat maghrib yang pendek, ad-duha sampai an-nas. Kalau salat isya Rasulullah biasanya baca antara an-naba sampai al-lail. Ya juz amma, juz 30 biasanya, tapi tidak harus ya, tidak harus. Tapi seringnya itu surah An-Naba sampai Al-Lail. Nah, kalau salat subuh Rasulullah biasanya baca antara surat Qaf itu juz 27 agak akhir, 26 agak akhir, sampai surah Al-Mursalat sampai juz 29. Jadi ini kebiasaan Rasulullah. Kalau sholat subuh biasanya baca juz 29, 28, 27, 26 bagian akhir. Kalau 26 awal-awal agak panjang-panjang memang ya, seperempat juz surah Al-Ahqaf, kemudian surah Muhammad itu 4 halaman 2 lembar agak panjang. Nah, makanya yang itu sedang. Itu ini. Nah, ada satu lagi. Kita sering dengar kalau surah Al-Waqi'ah ini surah yang bisa bikin orang jadi kaya. Mungkin gitu nggih. Rutin baca surah Al-Waqi'ah kok rezekine lancar, bisa jadi wong sugih. Nah, ini ada hadis menurut mayoritas ulama hadisnya adalah hadis yang lemah, hadis dhaif. Tetapi walaupun hadisnya dhaif, sebagian membolehkan menjadikannya dasar
karena ini terkait keutamaan amal, fadhailul amal. Karena keutamaan beramal, bukan hadis hukum tentang halal haram dan sebagainya atau tentang akidah, tapi ini tentang keutamaan amal, ya, fadhailul amal, maka ini dibolehkan menggunakan hadis dhaif. Apa hadisnya? Hadisnya begini, Pak. Ini ceritanya panjang, saya ringkaskan sederhananya lah ya. Jadi suatu ketika sahabat Rasulullah bernama Abdullah ibnu Mas'ud itu sudah sepuh, tua, sakit. Nah, beliau sakit. Ketika sakit itu, ya kalau bahasa kita kira-kira sakitnya udah parah lah ya, udah menjelang ajal begitu. Didatangi oleh sahabat Utsman bin Affan. Ya, didatangi, kemudian ditanya, kamu pengen apa? Tak panggilkan dokter apa gimana? Kira-kira begitu ya kalau gitu. Enggak, saya nggak pengen apa-apa. Saya cuma pengen agar dosa-dosa saya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sahabat, Pak, mau meninggal yang diinginkan adalah agar dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita, orang pengen apa? Duit murah wis tak neng duit ya. Kayaknya duit akeh kira-kira begitu kalau saya. Pengen ora duit. Saya nggak pengen, untuk apa saya uang, terus nggak perlu. Barangkali buat anaknya panjenengan. Beliau ini Abdullah bin Mas'ud punya putri, buat putri-putrinya panjenengan ke anaknya kayak wadon-wadon, bukan perlu duit, kira-kira begitu ya. Nggak anak, terus nggak jenengan atau bukan anak. Maka sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan begini, saya tidak mengkhawatirkan putri-putri saya karena dulu saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, lam yusibhu faqatan abada, dia tidak akan ditimpa oleh kefakiran, kemiskinan selama-lamanya. Makanya aku khawatir anakku wis tak kon maca surah Al-Waqi'ah tiap malam. Ini hadisnya. Ini dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, tadi status hadisnya sudah saya sampaikan. Para ulama menyebutkan bahwa hadisnya lemah, dhaif, tetapi karena ini kaitannya dengan keutamaan amal, boleh untuk dijadikan penyemangat, motivasi. Tetapi begini juga, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama yang menyatakan membolehkan memakai hadis ini sebagai dasar agar kita merutinkan membaca surah Al-Waqi'ah, menyatakan bahwa maksud tidak akan pernah ditimpa dengan kemiskinan selamanya, lam yusibhu faqatan abada. Faqah itu malah ada yang menyebut derajatnya lebih lebih parah dari miskin lah gitu. Nah, orang pinter ya. Nih, jadi maksudnya adalah bahwa kemiskinan jiwa, kemiskinan hati, bukan kemiskinan harta, bukan. Kenapa? Begini, orang yang rutin membaca surah Al-Waqi'ah dan dia memahami isinya, ini kan isinya cerita tentang hari kiamat, cerita tentang hari akhirat. Dia akan memandang rendah, memandang tidak berarti dunia ini. Ya karena udah pikirannya akhirat toh. Wong lek wis pikirannya akhirat apa maninggal dina tiap malam. Ya, ini kalau dia paham maknanya kan ya, dia ngerti isinya bahwa ini cerita tentang akhirat, cerita tentang golongan-golongan di hari akhir, nanti ada yang masuk surga, nikmat-nikmat surga, cerita tentang neraka, azab-azab yang diperoleh di neraka, cerita tentang kenikmatan yang dia dapatkan, maka dia akan menjadi orang yang sangat bersyukur, merasa cukup, sehingga apa? Gak butuh lagi dengan dunia. Ya dunia cukup lah. Sepenting kalau bahasa kita iso nggo mangan, iso nggo urip, wis ora macam-macam. Akhirnya apa? Dia tidak ditimpa dengan kemiskinan. Kemiskinan sesungguhnya adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu orang yang miskin. Duitnya wis akeh, omahe apik, kendaraane apik, tapi lek esih ngerasa kurang, berarti dia masih orang miskin.
Maka Nabi menyebutkan laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak hartanya, an kasratil arad. Duwe omah apik, duwe kendaraan apik, emas akeh rentengan. Kata Rasulullah bukan. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi yang namanya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kaya hati. Hatinya merasa cukup. Maka Nabi menyebutkan mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak khawatir kalian ditimpa dengan kefakiran. Orang dua duit, orang dua harta, aku ora khawatir, kata Rasulullah. Walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya. Justru aku khawatir kalau dunia ini dibukakan untuk kalian. Nanti kalian fatanafasu, kalian berlomba-lomba untuk dapatkan dunia. Itu yang dikhawatirkan malah. Nah, jadi maksudnya itu tidak akan ditimpa kemiskinan karena apa? Dia akan merasa cukup. Yang dikhawatirkan bukan dunia tapi kehidupan dia, nasib dia di akhirat. Hingga bagi dia dunia biasa. Orang ada duit, ya orang apa-apa. Yang penting bisa mangan, bisa urip. Kira-kira begitu. Orang nggak mobil, orang apa-apa. Yang penting sana motor, bisa nggak mobilitas kemana-mana. Lagi sakit, alhamdulillah bersyukur. Masih diberikan kehidupan, masih diberi kehidupan. Segitu. Jadi hidupnya begitu. Maka ini tidak ditimpa dengan kemiskinan. Maksudnya begitu. Ini ulama yang menjelaskan hadis ini ya. Maka tentunya kalau ingin mendapat faidah dari hadis ini ya mesti ngerti apa kandungan maknanya. Begitu nggih. Lah diwaca tok orang ngerti, akhirnya apa? Pak, aku wis maca waqiah nggal dina ya. Nggal wengi. Dan ora sugih-sugih melarat bae. Ya berarti goroh ya ustaz iki ora bener ya. Ini karena dia keliru memahami maksudnya. Itu. Jadi maksudnya tidak ditimpa kemiskinan tadi, hatinya merasa kaya. Dia cukup. Karena apa? Orientasi hidupnya selalu akhirat. Pikirannya adalah pikiran tentang kehidupan akhirat. Ini makna hadis tentang keutamaan al-waqiah. Baik, kita baca nggih. Ya, dapat berapa ayat lah lumayan wis nggih, enggak apa-apa, yang penting kita mulai. Baik, saya mulai dari ta'awudz baru nanti diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة. Bedakan qaf dan kaf. Waqa. Kemudian ain waqa'a. Waqa'atil waqi'ah. Ya, baik. Saya ulang. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa, ada qalqalah ya, qafnya mati. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an munbassa. Haba panjang ya. Haba'an ditahan, nun ketemu ba, bacaan iqlab. Munbassa. Ulang dari fakanat. Fakanat haba'an munbassa. Ya, cukup dulu nih 6 ayat dulu.
Kita ulang dari awal, dari ayat pertama. Sama-sama, 1, 2, 3. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Baik, sampai ayat ke-6. Ada yang mau ditanyakan terkait tata cara bacanya, tajwidnya? Ada yang sudah hafal Al-Waqi'ah? Hafal? Belum? Ya. Hafal ayat pertama. Ini kalau kita hari ini 6 ayat ya dengan apalin, 2 minggu lagi kita ketemu sudah hafal 6 ayat, kita selesai bahas Al-Waqi'ah, hafal nanti. Nah, syaratnya ngapalin ya. Tapi yang 6 ayat 2 minggu kayaknya ya gampang ya Pak. Sedina seayat nang seminggu be hafal. Teorine Pak Ustaz, sedina seayat. Ya, dan kalau ada sungguh-sungguh insyaallah bisa. Baik, kita bahas Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ini secara bahasa artinya sesuatu yang terjadi. Waqa'ah, sesuatu yang pasti nanti akan terjadi, maka disebutkan dengan hari kiamat, diterjemahkan dengan hari kiamat. Nah, 6 hari kiamat banyak ya. Ada Al-Waqi'ah, ada Al-Qari'ah, ada Al-Qiyamah itu sendiri sesuai dengan sifat hari itu. Ya, ada yang Al-Qari'ah maknanya mengetuk, maksudnya adalah mengetuk hati dengan keras, membuat rasa takut di hati manusia. Kemudian Al-Qiyamah berdiri maksudnya waktu itu orang semuanya dalam keadaan berdiri. Ya, nggak ada yang duduk Pak, bangun dari alam kubur berdiri, nggak ada kursi buat duduk, apalagi ranjang buat tidur, nggak ada, semua berdiri. Al-Qiyamah. Ada lagi kemudian misalnya At-Taghabun, orang yang merasa rugi. Ya, nanti hari dimana orang merasa rugi. Dulu ning dunia orang ngamal, akhirnya sekarang nyesel. Nah, itu banyak namanya. Di antaranya waqi'ah. Waqi'ah ini maknanya adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya, idza waqa'atil waqi'ah, ketika terjadi sesuatu yang memang harus terjadi. Waqa'at, waqi'ah. Waqa'ah itu tadinya sesuatu memang pasti akan terjadi. Maksudnya adalah hari kiamat. Laisa liwaqatiha, yang mana laisa liwaqa'atiha, di mana kejadian itu laisa kadzibah, tidak mungkin bisa didustakan. Jadi boleh jadi hari ini ada orang, atau di masa itu ya, di masa Rasulullah, atau mungkin zaman sekarang juga mungkin masih ada, tidak percaya, tidak yakin nanti bakalan terjadi hari kiamat. Ya, tapi ketika itu datang nggak bisa nyangkal lagi, ya pasti terjadi. Nah, kemarin kita sedikit saya pernah nyinggung tentang surah Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Orang kafir bertanya tentang bi'adzabi waqi'. Waqi' ini waqa'at tadi ya, waqa'at ini tadi. Bi'adzab, dengan azab waqi' yang pasti terjadi kepada mereka, yakni ketika datang hari kiamat. Oh, mana katanya kita nanti diazab? Mana kalau kita nggak beriman kepada Allah nanti bakalan kena hukuman? Nyatanya sekarang baik-baik saja. Saat ini mereka begitu. Waktu Rasulullah menyampaikan ini pun orang kafir Quraisy begitu responnya. Tetapi Allah menjanjikan pasti bi'adzabi waqi'. Ya, pasti mereka akan kena, dan lil kafirina laisa lahu dafi. Untuk orang-orang kafir mereka tidak ada tempat untuk lari, tempat untuk menghindar. Pasti kena. Nah, begitu juga dengan kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah.
Kalau sudah datang tidak ada yang mampu mendustakannya. Ini makna pertama. Ada juga makna kedua, sebenarnya kalau mereka menggunakan hati nurani dan akal sehatnya, mestinya mereka tidak akan mungkin mengingkari hari kiamat itu. Ya, kalau gunakan akal sehat, hati nurani, apa iya kita akan selamanya hidup? Nah, makanya ada yang menyebut kematian itu adalah kiamat kecil. Kiamat ada dua, kiamat sughra, kiamat kubro. Nah, kiamat sughra, kiamat kecil. Kiamat kecil itu menimpa perorangan. Apa itu? Datangnya kematian. Ya, makanya kematian itu, maaf ngapunten, ya kita belum mengalami, tapi kita sudah banyak diceritakan ya oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya maupun dalam Al-Quran. Itu rasa sakitnya luar biasa, menakutkannya luar biasa. Ya, apalagi bagi orang-orang kafir ya, yang datang adalah malaikat yang menyeramkan, menakutkan, membawa kain kafan dari neraka yang baunya luar biasa nggak enaknya. Itu menakutkan. Kecuali bagi orang beriman ya, malaikat yang datang, malaikat yang menyenangkan, itu pun masih terasa sakitnya. Maka ini disebut dengan kiamat sughra, kiamat kubro, ketika hancurnya alam semesta. Ini laisa liwaq'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Khafidah itu merendahkan, rafi'ah itu mengangkat, meninggikan. Apa maksudnya? Ada yang menyebutkan, ini pendapat pertama, ini jarang ya, jarang yang pakai pendapat, tetapi ada. Maksudnya adalah pada hari kiamat itu yang awalnya tinggi jadi rendah, yang awalnya rendah jadi tinggi. Apa misalnya? Langit. Langit itu sekarang tinggi, tapi nanti di hari kiamat dia akan runtuh. Kalau bahasa kita idza samaa'u syaqqat, ya, ketika langit terbelah. Dan banyak kemarin kita sudah fakanat wardatan kadihan di surat Ar-Rahman, kemarin kita bahas ya, surat Ar-Rahman. Langit terbelah, runtuh, meleleh, itu yang tinggi. Yang rendah, yang awalnya di bawah naik ke atas, apa itu? Gunung. Gunung nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibenturkan, dihancurkan, terus berterbangan menjadi seperti debu. Nanti ada di sini. Itu makna pertama. Tapi ini sedikit ya, makna yang umum yang dipakai oleh para ulama mayoritas adalah di hari kiamat itu maksudnya orang yang dulu di dunia boleh jadi mulia, boleh jadi dihormati, boleh jadi tinggi derajatnya, nanti menjadi rendah mereka. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, karena mereka tidak mau taat tunduk nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, boleh jadi ada orang ketika di dunia sekarang ini, mohon maaf direndahkan, dihina, diejek, mungkin karena dia orang enggak mampu secara ekonomi, mungkin karena dia secara pendidikan biasa, macam-macam lah faktor orang merendahkan, direndahkan. Tapi nanti dia ternyata Allah muliakan di hari akhirat. Maka ada yang khafidatun, ada yang rafi'atun. Ada yang direndahkan, khafidah, ada yang rafi'ah, rafa'ah, diangkat, ada yang dimuliakan. Nah, maka ini saya waktu itu cerita saat, kalau masih ingat, membahas surah Al-Fajr. Ya, membahas surah Al-Fajr itu manusia standar mulia dan tidaknya itu adalah dunia, harta. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau dia diberi nikmat, kalau dia mulia, maka dia merasa, oh Tuhanku memuliakanku. Tetapi idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu, kalau dia diberi ujian, rezekinya menjadi sedikit, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan. Jadi rendah, hina, mulianya standarnya harta. Ini ngapunten. Maka ini nanti kita jangan ya, kadang di dunia ini kan begitu Pak. Ngopan teka pejabat, pejabat tuh, kayak bupati, kayak standar kemuliaan itu adalah jabatan dunia, boleh jadi begitu. Sing teka wong sugih, wong duit akeh, bukan bengko mecingi disambut sing standarnya kekayaan. Sering begitu ya, orang standarnya itu adalah
kekayaan, jabatan, macam-macam. Tapi nanti di akhirat enggak. Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kalian adalah ketakwaannya. Ya. Hadis lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah itu enggak melihat penampilanmu, Allah enggak melihat fisikmu, cantik, ganteng, enggak peduli Allah. Allah enggak melihat itu. La yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatanmu. Nah, maka ngapunten, mohon maaf ya, jangan berkecil hati. Misalnya kita di dunia ini kayaknya jadi orang biasa, dudu wong sugih, dudu pejabat, dudu iki macam-macam, wong biasa. Enggak usah peduli dengan manusia, tapi yang penting kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menurut Allah? Maka nanti di akhirat begitu, ada yang hari akhir itu khafidatun rafi'ah. Nah, itu pasti ya. Ini standar manusia. Ada golongan yang direndahkan, ada yang dimuliakan. Nah, berikutnya Allah ini tadi udah saya bahas sedikit sebenarnya, cerita tentang hari kiamat terjadi. Iza rujjatil ardu rajja. Ketika rujja digoncangkan, ada juga goncang zilzal ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan sekuat-kuatnya. Nah, ini menggunakan kata rujjatil ardu rajja. Sama maknanya digoncangkan, hanya rujjatin ini digoncangkan diikuti dengan suara yang begitu keras, menakutkan. Ya, sudah terjadi gempa dahsyat kalau baca bahasa kita ya, goncang. Ada suara mengerikan, suara yang menakutkan dengan keras, itu makna rujjatil ardu rajja. Nah, maka saya nggak ngalami, ini sekedar cerita ya Pak. Ada yang pernah cerita ketika terjadi gempa dahsyat itu di Jogja beberapa waktu lalu nih, atau ketika gempa di mana, tsunami di Aceh kan terjadi gempa dulu nih. Yang paling sering memang di daerah Sumatera itu ya, daerah mana ya Aceh, Bengkulu itu kan dilintasi itu. Padang juga paling sering, Sumatera Barat ya. Ada yang cerita ketika terjadi gempa itu ada suara yang menakutkan setelah terjadi gempa atau sebelumnya. Jadi diikuti dengan suara membuat orang khawatir. Enggak ya, kalau kita kan mungkin pernah merasakan goyang ya Pak, tapi kan jauh. Ya mungkin pusat gempanya di mana? Beberapa waktu lalu pernah kita terjadi ini, tapi kan pusat gempanya jauh di sana. Nah, yang dekat dengan pusat gempanya yang hancurnya luar biasa, itu menyebutkan begitu. Nah, itu kalau bahasa kita mungkin baru seberapa persennya dari nanti kejadian di hari kiamat. Maka gempanya begitu dahsyat sampai kemudian ada suara yang begitu keras. Wa bussatil jibalu bassa. Dan kemudian al-jibal, gunung-gunung, busat, dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, nanti prosesnya waktu itu pernah kita bahas, gunung itu diangkat, padahal kita lihat dia begitu kokoh. Ya, kalau orang Jawa bilang itu pakunya bumi, pasaknya bumi. Tapi di hari kiamat yang begitu kokoh kuat menghunjam ke bumi, itu Allah angkat. Maka bisa dibayangkan apalagi manusia. Gunung saja yang begitu kokoh Allah angkat. Nah, maka ada ayat wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu menyangka gunung itu diam, berhenti, padahal dia sebenarnya berjalan. Ada yang menyebutkan ini kejadian nanti di akhirat. Ada juga yang menyebutkan sekarang, tapi ada banyak makna ya. Di antaranya itu gunung nanti berjalan-jalan Pak, berterbangan. Setelah itu dibenturkan, kemudian hancur sehancur-hancurnya. Hancur lebur kalau bahasa kita. Allah menyebutkan fakanat habaan mumbassa. Maka dia menjadi debu peterbangan. Ya, habaan mumbassa itu gambarannya Pak, ada banyak makna di sini. Pertama, itu seperti kalau ada orang naik kuda di padang pasir ya, kemudian kaki kudanya menyentuh padang pasir itu lari, terus ada debu berterbangan. Itu kayak gitu. Ada lagi bahkan yang menyebutkan
kalau rumah kita dulu, rumah orang zaman dulu, ada jendela menghadap ke matahari sana misalnya, terus kita buka jendelanya, sinar matahari masuk lewat jendela, kita lihat ada debu-debu kecil yang berterbangan yang terkena sinar matahari itu. Ini orang sekarang ada yang rumahnya nggak ada jendelanya, rapat. Wah, ini orang zaman dulu ya, rumah orang zaman dulu biasanya gitu. Ada jendela masuk lewat ventilasi itu sinar, nanti ada debu-debu berterbangan, itu yang disebut dengan habaan mumbasah. Ada menyebut jadi betul-betul hancur lembut luluh gunung itu. Maksudnya kenapa Allah menggambarkan begitu? Itu gunung yang kelihatan kokoh kuat, itu saja di hari kiamat hancur sehancur-hancurnya. Maka begitu menakutkan, apalagi manusia. Ya, nanti manusia dibayangkan digambarkan, ada yang menyebut seperti di surah Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Kal farash. Farash itu ada yang menyebut belalang, ada yang menyebut serangga berterbangan, ada yang menyebut kunang-kunang, pokoknya serangga itulah. Itu manusia begitu keadaannya di hari kiamat. Nah, ini Allah mengisahkan ini tentunya untuk membuat manusia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang lalai gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kita tutup dengan membaca hamdalah dan fardul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.